Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ramadhani dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan NIM 250406020. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisa gaya pada kubah. Di sini, saya akan menganalisa kubah shell yang berbentuk belah ketupat. Struktur kubah dengan shell belah ketupat sering disebut sebagai rhombic grid shell atau diagrid dome adalah sistem struktur cangkang tipis yang menggunakan pola geometris belah ketupat sebagai elemen pembentuk utamanya. Saya akan membahas distribusi beban yang saya perkirakan pada kubah yang memiliki struktur atau shell belah ketupat. Beban tekan. Beban dari atas, gravitasi, salju, atau angin dialirkan melalui anggota diagonal menuju pondasi. Aksi membran. Karena terbentuknya kubah yang melengkung, sebagian besar gaya yang bekerja adalah gaya tekan di dalam bidang atau in-plane compression, yang merupakan kondisi paling efisien untuk material seperti baja atau beton. Kestabilan lateral. Garis diagonal secara alami memberikan kestabilan terhadap gaya horizontal seperti angin atau gempa bumi. Lalu, saya akan membahas keunggulan struktur. Yang pertama, keunggulan struktur pada bentuk kubah belah ketupat adalah kekakuan yang tinggi atau stiffness, karena elemen-elemennya membentuk segitiga secara implisit jika diberi batang pengaku, atau bekerja secara membran. Struktur ini sangat tahan terhadap gaya puntir atau torsion. Yang kedua, reduksi material. Dibandingkan dengan struktur beton masif, grid shell belah ketupat jauh lebih ringan, namun mampu menutupi bentang ruangan yang sangat lebar tanpa kolom tengah. Yang ketiga, estetika transparan. Pola ini sering digunakan dalam konstruksi kaca dan baja atau seperti pada British Museum Great Court, memberikan pencahayaan alami yang maksimal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang skema penyaluran arah gaya. Gaya aksi berasal dari titik tengah atau paling atas. Mengapa gaya aksi berada pada titik tengah atau paling atas? Karena titik inilah terjadi gaya yang sering, karena lokasinya ada pada atas bangunan. Lalu pada panah merah atau panah garis merah merupakan arah gaya dari titik beban paling atas. Gaya yang berada di titik beban paling atas akan disalurkan ke bawah melalui bidang-bidang diagonal pada kubah. Lalu garis panah yang bertitik hijau merupakan arah gaya yang berbeda. Namun, walaupun arah gaya berbeda, tujuan gaya dari atas tetap tersalurkan ke bawah. Lalu pada garis kuning terdapat gaya reaksi. Gaya reaksi adalah gaya yang diberikan berlawanan arah dengan gaya aksi. Gaya reaksi ini biasanya diberikan oleh kekuatan struktur pondasi atau tanah dari bangunan itu sendiri. Berikut adalah contoh pengaplikasian bentuk kubah shell belah ketupat pada maket saya. Aliran air diberikan pada titik pertama. Berikut adalah videonya. Berikut adalah analisa gaya yang terjadi pada titik kedua yang saya salurkan air dan arah gayanya. Berikut videonya. Yang terakhir adalah titik ketiga yang saya alirkan air. Berikut adalah skema arah gayanya. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.